warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Siti Yulida Risa dari SMP 6 Semenda Darat Laut berlaku sebagai coach dan akan berdampingan dengan Ibu Septi sebagai coachee, dan Ibu Septi mempunyai permasalahan pada diri Ibu Septi, yaitu Ibu Septi sebagai guru mempunyai permasalahan kasus yang ingin dicarikan solusinya terkait dengan meningkatkan kompetensi dalam mengolah kelas agar dapat menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Baiklah, kami akan mulai coaching kami hari ini. Assalamualaikum Bu Septi, apa kabar? Katanya mau ada yang diceritain nih. Waalaikumsalam. Baik, Bu Siti. Iya nih, saya boleh minta waktunya, Bu, buat sharing sedikit. Ada hal yang membuat saya jadi kepikiran nih. Apa Bu? Saya juga santai kok, tidak apa-apa. Kalau boleh tahu hal apa yang membuat Ibu Septi kepikiran? Bolehlah bercerita. Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya ya, Bu. Ya. Begini, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dalam mengolah kelas. Wah, bagus sekali Bu Septi. Apa tujuan Ibu Septi untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Sebagai seorang guru, terutama sedang berproses menjadi guru penggerak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Apalagi saya mengajar jenjang SMA. Saya ingin siswa itu lebih tertib lagi. Tentunya dengan suasana kelas yang membuat mereka lebih senang dalam pelajaran sejarah, Bu. Hmm, bagus sekali Bu Septi. Apa tujuan yang membuat Bu Septi ingin meningkatkan kompetensi tersebut, Bu? Saya sudah mencoba beberapa metode pembelajaran, Bu. Tetapi menurut saya belum terlalu maksimal dan belum benar-benar efektif. Oke, kalau begitu, menurut Bu Septi, mengapa metode pembelajaran yang digunakan belum maksimal dan belum efektif? Saya merasa metode yang saya gunakan itu belum variatif, Bu, dan belum menarik minat siswa saya. Sehingga dalam pembelajaran di kelas itu kurang kurang bagaimana ya, Bu, ya, kurang bermotivasi. Jadi saya itu ingin sekali berinovasi dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan, Bu. Iya Bu Setia, kalau kita sudah berinovasi, jadi sehingga siswa menjadi termotivasi juga belajar dengan kita. Jadi kalau begitu, apa yang menjadi tantangan Bu Septi dalam mencapai tujuan tersebut, Bu? Saya masih kesulitan, Bu, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran itu. Rasanya kesal sekali, ya kan? Apalagi sering tidur, ada yang berdiri ke sana kemari jalannya pada saat kita sedang menjelaskan teori ataupun materi yang kita berikan itu, Bu. Iya Bu ya, jadi kita merasa jengkel dan waktu tidak bisa terkendali Bu ya. Dengan masalah seperti itu, kira-kira apa yang Bu Seti butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Sepertinya saya membutuhkan strategis, Bu, ini untuk dapat mengendalikan atau mendisiplinkan siswa tersebut yang suka berbicara, yang suka tidur, ataupun yang suka keliling kelas. Iyalah kalau begitu, mari kita bahas hari ini untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Oke, menurut Bu Seti, mengapa peserta didik suka berbicara saat pembelajaran sedang berproses di kelas?
Ya, saya pikir karena mereka itu sebenarnya tidak memahami materi pelajaran sejarah ataupun apa motivasi tujuan daripada intisari materi yang saya berikan tadi. Jadi mungkin juga penyampaian materi yang saya berikan itu kurang bervariasi, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, yang Ibu Septi lakukan sudah membantu murid lebih tertib lagi, yaitu mendengar, konsentrasi pada saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, apa yang bisa murid lakukan? Saya akan memberikan penguatan terlebih dahulu, Bu, sebelum proses pembelajaran dimulai, ya. Setelah saya pikir, oh, di sini saya juga akan membuat keyakinan kelas kayaknya. Karena dengan keyakinan kelas itu kan hasil kesepakatan bersama siswa tadi. Otomatis mereka akan mematuhi karena itu adalah keinginan atau kesepakatan semua warga kelas tadi ya. Dan memberikan setiap pertemuan itu kata-kata motivasi ya kan yang menginspirasi siswa sebelum masuk ke pembelajaran inti. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu Septi. Kalau begitu, apa hal-hal yang ingin Bu Septi tambahkan? Saya juga ingin menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi ya, Bu ya. Dengan bantuan teknologi mungkin ya kan, mulai dari sekarang saya akan terus belajar tentang metode ataupun model pembelajaran yang berganti secara berganti-ganti serta belajar tips dan trik untuk membuat kondisi belajar di kelas itu menyenangkan, Bu. Wah, bagus Bu, keren sekali itu. Kemudian apa ada prioritas Bu Septi yang miliki untuk rencana aksi ini? Ya, eh, saya ingin menjadi guru pembelajar agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang sangat menyenangkan, Bu. Dan juga saya ingin menginspirasi bagi siswa saya. Saya akan memulai pembelajaran dengan memberikan penguatan terlebih dahulu. Bisa juga saya menggunakan teknik stop ya Bu ya, dan juga ice breaking. Oke, keren Bu, keren sekali kalau begitu. Oke, jadi apa komitmen Ibu Septi terhadap rencana aksi ini? Sudah kita buat sekarang. Saya akan berjanji untuk semangat menjadi guru pembelajar, guru yang aktif, terutama saat proses pembelajaran. Saya juga akan memulai dengan merancang pembelajaran yang berpusat pada murid dan merancang rencana pembelajaran yang menggunakan atau berbasis berdiferensiasi sosial dan juga sosial emosional, Bu. Wah, luar biasa. Itu baru keren sekali. Kemudian siapa dan apa yang dapat membantu Bu Septi dalam menjaga komitmen tersebut, Bu? Di sini saya akan meminta bantuan rekan sejawat atau mentor ya untuk memberikan feedback terkait proses pembelajaran. Selain itu, saya juga mengajak siswa untuk melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Karena dengan melalui refleksi, siswa itu tahu dan saya juga tahu di mana letak kelemahan dan juga letak kelebihan dari proses pembelajaran saya tadi, Bu. Oke. Bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini? Kegiatan coaching Eh, ini, tindak lanjutnya. Setelah kita melakukan coaching ini ya, Bu ya, saya akan membuat refleksi diri. Setelah itu saya akan menyusun strategis yang telah saya temukan tadi ya untuk membuat pembelajaran saya itu menyenangkan bagi siswa. Jadi saya ingin siswa hadir penuh saat proses pembelajaran itu, Bu. Wow, luar biasa. Saya berharap semoga
Apa ide-ide baik yang diimpikan oleh Ibu Septi, yang akan direncanakan oleh Ibu Septi tadi dapat terlaksana dengan baik, Bu ya, sesuai dengan target Ibu. Baik, Bu Siti. Oke, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan coaching hari ini, Bu? Perasaan saya sangat lega, Bu. Ya, saya jadi tidak kepikiran lagi karena saya sudah menemukan ide-ide yang perlu untuk dieksekusi kira-kira ya, dalam merealisasikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Sehingga siswa dapat memperhatikan pembelajaran yang saya berikan itu dengan serius lagi, Bu. Wah, alhamdulillah. Semoga Ibu Septi bisa mengaplikasikan ide-idenya dan tentunya menjadi guru yang inspiratif bagi peserta didiknya. Amin, amin ya Rabbal Amin. alamin. Terima kasih, Bu Siti. Iya, sama-sama Bu Septi. Semoga bisa segera terrealisasi ya dengan saya tunggu cerita selanjutnya, Bu. Oke, Bu.